Leg Amerika akan segera berakhir dan kita akan mengakhirinya di Las Vegas untuk Las Vegas Grand Prix 2025. Dan seperti yang gue bilang kemarin, walaupun balapan di Amerika, tapi kali ini menguntungkan buat kita yang di Asia karena kita akan menyaksikan balapannya di siang hari. Yowes, karena hari ini juga sudah merupakan hari Kamis, ya langsung aja ya kan gue bahas prediksi-prediksi mengenai Las Vegas Grand Prix 2025. Dan oleh karena itu, tanpa basa-basi, langsung aja gue mulai. Prediksi pertama, seperti biasa gue akan prediksi pole dan pemenang. Dan melihat musim lalu Mercedes tuh kayak gimana di sini, gue punya feeling mereka akan tetap menjadi rajanya balapan di kondisi dingin. Karena ini Las Vegas, suhu temperaturnya dingin BTW ya. Dan musim ini mereka emang menunjukkan bahwa hal itu masih menjadi case-nya. Oleh karena itu, untuk pole gue akan berikan ke Andrea Kimi Antonelli, di mana dia akan menjadi pembalap yang meraih pole termuda dalam sejarah F1. Dan ini maksudnya pole untuk race asli ya, bukan sprint BTW. Sebenarnya, track Las Vegas ini akan menjadi track yang cukup sulit khususnya untuk para rookie mengingat kondisi suhu dan lain-lain itu kayak gimana di sana. Cuman ya Kimi ini ya lucu kata gue. Di track yang dimana dia belum pernah balapan sebelumnya malah jago banget. Tapi dijago-jagoin nama bosnya bakal jago di Eropa karena dia sudah sering balapan di sana, malah membu. Sangat meresahkan. Tapi untuk pemenang balapan Las Vegas kali ini, gue akan prediksi bahwa pemenang musim lalu yaitu George Russell lah yang akan meraih kemenangan di balapan ini. George sendiri sudah meraih 2 kemenangan musim ini dan pastinya ingin terus menjadi tim leader menuju akhir 2025 dengan meraih beberapa kemenangan lagi. Dan Las Vegas merupakan tempat yang cocok. Cuman, gue akan tambah prediksi bahwa Mercedes itu akan finish 1-2 di balapan ini dengan sedikit drama juga mungkin ya. Mengingat berapa race terakhir sepertinya sudah mulai ada sedikit, mungkin tensi kita bilang ya di antara George dan Kimi ya. Dan ini Kimi sendiri BTW yang ngomong kalau hubungan keduanya itu sudah berbeda dibandingkan saat awal musim. Tapi ya itu wajar lah, namanya juga kompetisi ya kan, apalagi kompetisi antara rekan tim. Pastinya mau lebih unggul dibandingkan rekan timnya, itu udah pastilah di F1 ya kan. Nah untuk prediksi kedua, gue mau prediksi Ferrari nih. Karena Las Vegas merupakan salah satu track yang mereka mention untuk mereka tuh bisa meraih kemenangan di sini. Dan ini merupakan chance terakhir mereka karena kalau kita lihat dari list mereka tersebut, di mana Singapura mereka gagal, Baku juga gagal, dan sekarang sisa Las Vegas saja. Dan gue rasa bakal gagal juga sih. Tapi tenang aja, untuk sedikit menghibur para tifosi yang lagi stres dengan chairman mereka yang segitu denialnya ya, gue akan prediksi bahwa salah satu pembalap mereka akan meraih podium, yang mau itu Lewis atau Charles, entahlah intinya salah satu dari mereka. Nah, karena Ferrari emang memiliki sejarah yang bagus di sini dan podium rate mereka masih 100% di Las Vegas Grand Prix ini, meskipun belum meraih hasil kemenangan BTW ya, tapi hasil podium pastinya akan meningkatkan semangat mereka sedikit setelah musim yang lontong itu. Cuman jangan sampai hasil ini menutupi presiden kalian yang masih denial itu. Kalau kata tifosi sih, mau kita menang, podium, pole, melawak, kayak tetep aja hashtag Elkan out. Nah terus kalau misalnya kalian juara dunia suatu saat nanti gimana tuh? Oh sama, tetep Elkan out juga lah bang. Orang tua orang gak layak banget soalnya untuk ikutan jadi proyek Jordan ini. Ya kalian ngomong-ngomong Elkan out, tapi ujung-ujungnya malah tim sebelah pembalap kalian yang out nanti. Emotional damage. Ingat, Jordan dulu ya. Kalau belum Jordan ya kalian nggak bisa ngomong gitu BTW. Nah, untuk prediksi ketiga, gue prediksi title contender ya. Ya Lando, Oscar, dan Max. Nah, kenapa gue masukkan mereka ke prediksi ketiga ini? Ya, 3-3 BTW ya. Karena gue memiliki feeling bahwa race ini akan menjadi race yang sulit untuk ketiga protagonis gelar Jordan ini. Max mungkin akan finish di atas semua title contender atau McLaren kita ngomongnya ya, mengingat Red Bull di track dengan lurusan panjang ini bisa memberikan kejutan dan emang powernya ada kalau di lurusan. Sementara McLaren bakal kesulitan karena mereka kan emang memiliki tire deck yang bagus. Cuman untuk track dengan suhu dingin kayak Las Vegas ini, gua rasa itu nggak bakal begitu berguna, apalagi di qualifying yang dimana lu coba perlu 1 lap untuk menghangatkan ban lu gitu. Tapi di race, perlahan pace mereka mungkin akan membangkit. Cuman udah bakal telat lah karena rival-rivalnya udah enak dan nyaman di depan karena udah dapet head start duluan. Ya kayak musim lalu lah sebenarnya. Lando pun terlihat sepertinya tidak begitu menyukai track ini. Jadi ya untuk Oscar sebenarnya dia harus bisa manfaatin hal itu kalau tahun ini masih sama. Karena Oscar di 3 race terakhir ini harus finish di atas Lando untuk mempertahankan asanya menjadi juara dunia. Gak boleh di belakang, bahkan sprint pun gak boleh. Harus di depan, gak peduli mau menang, podium, apalah intinya harus di depan Lando.
harus nge-cut poinnya. Jadi untuk prediksi ketiga ini, title contender bakal mengalami balapan yang cukup underwhelming di Las Vegas Grand Prix ini dengan Max mengungguli duo McLaren. Ya Max pun juga harus finish di atas Lando, karena kalau dia di bawah Lando dan poinnya semakin jauh, ya dia bisa aja kayak eliminasi dari title fight musim ini dan akan kembali pakai nomor 33 musim depan atau nomor 3 kalau dia mau ganti, karena ada rule pergantian nomor itu tahun depan ya. Untuk prediksi keempat, gue akan prediksi tim Amerika kita tercinta yaitu Haas. Nah, ini juga menarik karena Oli lagi di performa terbaiknya dengan kepercayaan diri tinggi di beberapa balapan terakhir ini. Lagi point streak lah sementara Esteban, meskipun menghilang pun dia sempat mencetak poin di Meksiko kemarin. Nah, mengingat gue tadi ada ngomong bahwa track ini akan cukup menantang khususnya untuk para rookie ya. Gue rasa Oli nggak akan peduli sama asumsi itu, dan gue pun akan prediksi dia akan meneruskan point streak-nya bersama Haas di Las Vegas ini. Dan untuk Esteban Ocon, gue prediksi dia juga akan mencetak poin, tapi masih di bawah Oli. Haas masih memiliki misi untuk mengejar poin Racing Bulls dan juga Aston Martin di standings. Dan kalau memang sesangar itu, mungkin Williams pun mereka bisa kejar juga, walaupun bakal sedikit sulit lah, atau mungkin agak sulit banget lah itu ya. Emang Haas di era Ojisan Ayau ini mantep banget lah. Awal boleh kesulitan, tapi dikembangin tuh mobil sampai bisa jadi bagus. Dan itu yang terjadi di 2025. Bukan kayak era pembanting pintu itu, mobil bagus di awal ya kan, bawa update, langsung melayang kayak harapan Oscar dan Max dari Jordan musim ini. Nah, seperti biasa, prediksi kelima gue akan bahas di luar tim dan pembalap. Ini menarik dengan kondisi suhu dingin dan race juga dimajuin 2 jam ya tahun ini ya. Sehingga kemungkinan musim ini akan ada sedikit perbedaan performa ya dari setiap tim. Yang dimana ya pastilah, karena kan udah beda musim, pasti beda lah performanya dibandingkan setahun lalu. Dulu Pierre bisa start top 3, mungkin kali ini start top 3 dari pit lane. Yang gue maksud lebih ke performa yang kita expect mungkin menuju weekend ini, kemungkinan tuh realitanya nanti akan berbeda gitu maksud gue ya. Jadi gue akan prediksi bahwa Las Vegas Grand Prix tahun ini, gue rasa akan ada beberapa drama. Drama yang dimaksud tuh ialah mungkin drama team order yang dimana mungkin Mercedes ya, kayak gue bilang tadi di awal, atau ya maybe drama antar title contender. Namun meskipun begitu, kita tetap mendoakan balapan tuh berjalan dengan lancar dan semua pembalap mampu menyelesaikan balapan dengan aman tanpa adanya cedera serius dan lain-lain itu. Kita nggak mau lah intinya kayak gitu ya. Jadi drama yang gue maksud tuh lebih ke internal tim seperti strategi, tim order, dan yang lain. Ya intinya 3 balapan ini akan penuh dengan drama sebenarnya, dan ya semoga aja bisa menghibur kita semua. Tapi tetap aja mau siapapun yang menghibur kita nanti, kita tetap John Elkann stay. Goblok! Goblok otakmu ning silet! Canda tifosi, canda. Jangan serang gue lagi, please. Tolong. Canda doang gitu. Ya wes dah, sekian video kali ini. Gimana menurut kalian? Jangan lupa like, subscribe, Arga bertembus 10k sub sebelum akhir tahun. Share video ini, dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu ketika gue ngupload video baru. Jangan lupa juga untuk follow Instagram gue. Udah capek ya. Seperti biasa, video ini akan ditutup oleh